Ya, terima kasih. Jadi saya tahu ciri-ciri ya ketika saya kena itu ya. Oh, Ya, ternyata. Jadi ya, seseorang yang sudah agak lama ya, DM tapi saya jawab dengan normatif. Nah, tapi ya. terus yang luar biasa orang tersebut itu ketua DPRD di Indonesia Timur sana. Hmm, Terus dari kelompok, maaf ya, ini partai kita, dari ya, kelompok ada sedikit ya respon lah. Setelah ya. respon terus sepertinya kayak terbawa arus ya, dengan dia meminta diskusi dan sebagainya, menarik lah. Ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Channel ini tanpa terasa sudah berusia 1 tahun, tepatnya tanggal 25 Mei. Maka kami mewawancarai beberapa tokoh yang pernah menjadi narasumber dan mungkin mengikuti channel ini untuk meminta saran-sarannya untuk memperbaiki channel ini ke depan. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Pujo Rahayu Risan, MSc. Beliau mantan pejabat di Provinsi Jawa Tengah di beberapa instansi dan bagian. Beliau sekarang lebih banyak menjadi pengamat kebijakan publik. Apa kabar Pak Pujo? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak Pujo, beberapa hari yang lalu saya menerima eh, ada WA, ada di grup yang saya langsung tahu bahwa itu pasti dibajak. Akhirnya bukan Pak Pujo karena bahasanya bahasa klise yang biasa digunakan oleh mereka yang membajak itu. Nah, kemudian eh, Pak Pujo tiba-tiba mengkontak bahwa, maka saya tanya apakah ini sudah tidak dibajak lagi, enggak, itu yang asli. Nah, maka mungkin ada baiknya Pak Pujo cerita supaya teman-teman yang lain atau masyarakat bisa menghindari, terutama apa tanda-tanda atau ciri-cirinya kalau eh, sedang dibajak itu. Monggo Pak Pujo. Ya, terima kasih. Jadi saya tahu ciri-ciri ya ketika saya kena itu ya. Oh, Ya, ternyata. Jadi ya, seseorang yang sudah agak lama ya, DM tapi saya jawab dengan normatif. Nah, tapi ya. terus yang luar biasa orang tersebut itu ketua DPRD di Indonesia Timur sana. Hmm, Terus dari kelompok, maaf ya, ini partai kita, dari ya, kelompok ada sedikit ya respon lah. Setelah ya, respon terus sepertinya kayak terbawa arus ya, dengan dia meminta diskusi dan sebagainya, menarik lah. ya. Terus akhirnya saya kecolongan itu, beberapa yang dia perintah saya manut. Itulah itu. Jadi kalau kira-kira nggak kenal, Ya, walaupun diskusinya panjang dan dia itu orang terhormat dan ya, sebagainya, ya perlu waspada aja lah. ya. Pak Pujo, jangan-jangan juga itu nomor itu juga sudah dibajak lebih dulu. Jadi dia bersikap seperti seolah-olah tokoh itu, gimana? Bisa juga. Ya, Intinya misalnya kayak tokoh kayak sekelas Pak Bambang itu ya, menghubungi orang, tapi ya, bukan Pak Bambang itu dengan kapasitas Pak Bambang, kan orang akan ya, respon lah, paling tidak kan ya, menanggap. ya, Ketika mulai mengatur ya, seperti khusus itu spesial, ya menurut saya ya ya, hati-hati aja sekarang. ya. Nah, yang menarik, saya juga pernah begini dia caranya. Pak, saya akan membuat grup dan saya akan memasukkan Bapak menjadi anggota grup apa gitu. Nah, tolong kirim nomor kode yang saya kirim ini dijawab atau seperti apa. Pokoknya ada perintah-perintah seperti itu. Pak Pujo persis nggak? Persis. Nah, itu kenanya di situ. Itu tadi
Ya mengajak tadi udah diskusinya itu sudah dalam dan sebagainya. Siapa yang tidak hormat ketua DPRD daerah itu partai terbesar, partai besar lah itu kan ini kan juga akhirnya terhipnotis apa gimana? Saya juga geli sekarang itu ya geli sendiri. Iya. Memang mulainya kayak gitu. Saya kemudian tanya-tanya kalau jangan diberikan nomor itu, nanti nomor Anda diambil alih, gitu. Jadi saya sudah diberitahu, jadi malah tak ledek-ledek orangnya. Nah, sekarang yang menarik, bagaimana nomor Pak Pujo bisa pulih kembali? Ya setelah itu saya berusaha kepada orang-orang yang tahu. Itu memang waktu itu 6 jam kemudian, terus akhirnya 9 jam. Oke, 9 jam ditunggu, terus akhirnya didaftar kembali, yang kemarin tidak berlaku, normal kembali. Nah, saya beberapa teman ketika nomor saya WA-nya hanya WA-nya saja yang tidak bisa aktif, saya buka WA sudah nggak bisa. Nah, yang sempat itu menghubungi saya lewat telepon. Saya nggak percaya Pak, tapi ini saya ngecek dan sebagainya. Jadi kalangan atas itu semua itu tidak percaya. Dan minta uang itu sudah. Nah, terus yang saya kasihan ya sampai itu di kelompok mahasiswa, Pak. Nah, mahasiswa kan ada segannya, ada perkewu dan sebagainya dan sebagainya. Untungnya di kalangan mahasiswa itu mintanya pulsa. Lah kebetulan mahasiswa saya itu jualan pulsa. Lah itu aja yang kena. Iya, memang itu kan udah model punya pura-pura tanya siapa yang tahu, siapa yang jual pulsa. Siapa yang jualan pulsa lah, seseorang menunjukkan si A. Oh si A itu ini lah, terus dihubungi. Nah, dihubungi terus dia beli 100 karena saya repot dan sebagainya. Ini ya berbagai acara, saya minta 100 kirim 100. Habis itu dia minta lagi. Lah kebetulan yang luar biasa, saya sama cucu saya lagi berinteraksi, itu bisa dialih, dipindah. Semakin yakin minta terus nanti 200, nanti saya kembalikan 300 terus. Lah bagi penjual pulsa yang mahasiswa saya itu kan, wah ini rezeki nomlok ini, bayangannya begitu. Jadi akhirnya kena 400 itu aja. Saya sudah kontak sama yang bersangkutan, ya baik-baik dan sebagainya. Dia tidak masalah. Cuma itu aja Pak Bambang. Kalau yang lainnya itu malah teman kita ya, teman kita wartawan yang nyeleleh, Pak, kalau misalnya sampean benar tidak akan saya kasih 2,5 juta itu. 2,5 juta itu untuk apa? Itu gitu kira-kira kan begitu. Iya. Baik, Pak Pujo. Apakah Pak Pujo masih aktif sebagai YouTuber sekarang? Aktif. Ya. Aktif apa Pak? Di YouTuber, di channelnya Pak Pujo. Nah, ini maksudnya saya yang aktif gitu Pak? Ya, Pak Pujo kan juga punya channel YouTube. Ya. Nah kebetulan ini kan saya itu programnya kan sowan Pak. Ya, sowan. Jadi saya mesti harus mendatangi silaturahmi kepada narasumber. Itu semangat saya ke situ. Tapi sekarang setelah pandemi mintanya tidak disowani ya. Sementara ya yang mau disowani aja lah kira-kira yang itu jadi kepenginnya pakai som atau dan sebagainya karena beliau-beliaunya itu agak kurang berkenan lah. Iya betul. Jadi sementara ya kita melandai dulu aja. Jadi yang sowan masih bersemangat, tapi yang disowani yang tidak bersemangat. Iya, ini memang fenomena yang luar biasa ini. Jadi orang semua membatasi diri. Nah, Pak Pujo kan beberapa kali menjadi narasumber di channel ini. Nah, channel ini sudah berusia 1 tahun, 25 Mei ini. Video yang sudah tayang sudah lebih dari 1.000. Nah, di antara itu ada nggak yang menurut Pak Pujo tertarik atau senang gitu? Monggo silakan ini, Pak. Ya, jadi saya tertarik membayangkannya begini. Jadi Pak Bambang itu fokusnya di Pak Bambang. Ya, fokusnya di Pak Bambang. Terus
lawan bicaranya yang kira-kira ya saya banyak masukan dari tokoh-tokoh itu. Nah, karena apa? Ini masukan. Mohon maaf kritik. Kalau berkenan. Channel Pak Bambang itu menurut saya itu terlalu luas, Pak. Terlalu luas. Jadi akhirnya terlalu banyak pilihan atau general sekali. Banyak tapi kurang dalam. Nah, konsekuensinya di situ. Jadi kalau menurut saya dengan kapasitas Pak Bambang, popularitas dan sebagainya, saya membayangkan ini contoh aja, Pak. Misalnya kayak Dahlan Iskan, kayak Karni Ilyas, yang netral kayak Helmi Yahya. Nah, saya membayangkan Pak Bambang seperti itu. Saya membayangkan. Jadi pasti diskusinya menarik. Karena Pak Bambang sendiri sepertinya jangan maaf Pak, jangan seperti sekedar host. Sayang kalau menurut saya. Jadi kapasitas Pak Bambang itu belum optimal. Terus yang kedua, menurut saya itu segmented dulu Pak. Kalau menurut saya segmented. Jadi segmentasinya jelas. Yang dituju kelas mana kira-kira gitu. Dengan materinya otomatis lah itu. Saya tertarik ketika Pak Bambang yang sebagai host yang semacam itu. Jadi saya mengikuti. Tapi kalau yang lainnya itu hanya sekedar judul dibuka terus kita kira-kira terlalu umum, normatif, ya saya terus terang aja tidak saya lanjutkan. Itu Pak Bambang. Iya. Baik. Nah, mungkin Pak Pujo ada apa tadi sudah ada saran-saran ya, tetapi punya usulan seperti apa? Ya usulannya tadi itu Pak. Jadi fokusnya justru Pak Bambang. Jadi Pak Bambang kan dulu kan sumber berita, narasumber dan sebagainya. Nah sekarang dibalik Pak Bambang yang ngorek, tapi dengan saya bisa memberi masukan ya contohnya itu. Jadi kayak namanya Helmi Yahya itu kan luar biasa. Jadi pengetahuannya juga luar biasa. Yang diwawancari justru bisa diskusi, bisa hidup. Karena referensi ya kayak kita ketika jadi wartawan, kalau ketika kita wawancara referensi kita dangkal kan pertanyaannya juga dangkal Pak. Nah itu menurut saya begitu. Jadi menurut saya tapi di samping itu narasumbernya juga ya otomatis tidak jauh berbeda atau level tidak terlalu di bawah Pak Bambang. Tapi ketika narasumbernya itu terlalu jauh dari Pak Bambang kan Pak Bambang bertanya itu kan jawabannya kan kira-kira kan tidak sepadan. Ya, kira-kira kan begitu. Jadi komunikasinya tidak setara kalau menurut saya begitu. Jadi Pak Bambang akhirnya seperti host pada umumnya. Jadi kalau menurut saya dua-duanya itu narasumber, Pak. Jadi si hostnya itu juga narasumber. Nah, karena ketika si narasumber memberi jawaban, memberi pencerahan, Pak Bambang mengomentari, mengomentari bahwa mungkin dulu saya punya pengalaman bla 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 ini. Jadi akhirnya dua-duanya itu narasumber, Pak. Menurut saya begitu. Jadi tidak hanya sekedar bertanya. Ini masukannya saya mengharapkan begitu dan saya yakin untuk Jawa Tengah hampir tidak ada lah, mumpung ini tidak ada Pak. Nah, itu peluangnya sangat besar kan Pak Bambang juga kelas nasional. Nah ini berangkat dari Semarang, inspirasi Jawa Tengah, apalagi sudah berani dengan tagline-nya aspirasi Jawa Tengah. Kalau inspirasi Jawa Tengah, kalau menurut saya ini momentum yang sangat jadi nunggu pertanyaannya Pak Bambang untuk menarik. Nah itu. Tapi narasumber yang diwawancarai juga mampu mengimbangi. Tapi ketika Pak Bambang dengan kapasitasnya Pak Bambang terus bertanya sementara yang ditanya itu tidak bisa ngimbangi kan repot. Terima kasih Pak Pujo. Jadi memang ini mula-mula kan percobaan gitu. Kita kan mengambil segmen lokalitas ya. Jadi hanya menggunakan nama Jawa Tengah. Itu yang menjadi
menjadi beban juga. Nah, kemudian karena itu maka kita pecah. Ada juga yang inspirasi untuk bangsa itu yang mungkin agak nasional. Nah, kemudian karena kami sadar bahwa ini juga temanya agak terlalu berat gitu ya. Kemudian saya membuat yang Bangsa TV itu, yang lebih santai, yang ngobrolnya lebih santai. Nah, tetapi saya kira saran Pak Pujo ini menarik. Kita juga sudah mulai segmented sebenarnya. Nah, tapi tetap saja kita mencoba mencari apa yang ada manfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Jadi kami sadar bahwa segmen ini kecil, artinya karena agak serius, tidak banyak yang suka, gitu ya. Tetapi ini diperlukan. Jadi misalnya kita membuat serial potensi ekonomi kabupaten kota di Jawa Tengah misalnya. Nah, kemudian juga sekarang kita sedang membuat serial mengenai dukungan terhadap Kinarto Sabdo untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, jadi mulai seperti itu. Kita membuat festival UMKM misalnya. Nah, tetapi memang karena basicnya itu saya seorang wartawan gitu ya. Jadi saya ingin kembali bahwa ini media. Jadi media itu menokohkan orang, bukan menokohkan si medianya. Itu yang sekarang saya jalani. Tapi usulan Pak Pujo menarik. Jadi kalau begitu saya harus seperti apa orang menulis tajuk gitu ya. Jadi pendapatnya media itu sendiri berpendapat dengan secara leluasa. Nah, nanti mungkin ada segmen-segmen tertentu yang itu nanti kita kita coba ya setelah tahun kedua ini setelah ulang tahun. Ya, jadi nanti kita bikin rubrik yang seperti yang diinginkan oleh Pak Pujo itu. Ya. Baik, mungkin Pak Pujo ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, jadi saya membayangkan atau mimpinya untuk Pak Bambang. Jadi ketika buka YouTube, saya carinya Pak Bambangnya. Ya, saya cari Pak Bambang, bukan cari orang lain, tapi cari Pak Bambang. Nah, harapannya cari Pak Bambang itu wawancaranya siapa saja itu bisa menarik. Ternyata bisa menarik. Karena Pak Bambang selektif yang dipilih bla bla bla, banding lah, setara. Jadi dua narasumber sekaligus. Jadi mungkin ya tadi saya tidak pernah lepas dari Pak Dahlan Iskan, Helmi Yahya, Karni Ilyas, kira-kira begitu. Jadi yang netral ya, tidak terlalu nyinyir kepada satu kelompok. Kalau menurut saya itu yang saya pribadi itu saya tertarik jadi langsung ke figur yang punya gawe. Jadi saya ngekliknya ya Pak Bambang misalnya. Jadi memang ini beban membawa Jawa Tengah itu yang mungkin menjadi sesuatu yang membatasi. Misalnya banyak masalah misalnya yang aktual, misalnya perkara Palestina misalnya. Tapi saya nggak melihat konteksnya dengan Jawa Tengah itu nggak ada. Jadi saya kesulitan mau mengambil itu. Tapi yang lain kan ngomong apa saja bebas gitu ya. Jadi saya selalu misalnya kalau temanya itu campur sari, misalnya Didi Kempot ya, kemudian juga COVID itu pun yang hubungannya dengan Jawa Tengah itu yang saya terkungkung oleh disiplin itu ya. Tapi saran Pak Pujo mudah-mudahan kita pertimbangkan gitu. Pak Pujo saya lihat juga sekarang sering muncul di YouTube tapi sebagai narasumber. Ya, kebetulan kan ada satu grup itu ya yang mengcover DPRD provinsi dan DPRD kota Semarang. Itu hampir setiap minggu itu selalu mengadakan talkshow semacam itu. Jadi kalau di bekasnya Pak Bambang Komisi A, B, C, D, E itu kan selalu bergiliran ya dengan APBD-nya. Nah itu ajang untuk saya sering diundang, bukan jadi narasumber, tapi saya jadi kayak pembahas. Jadi pasti bertanya dan sudah saya siapkan dan sebagainya. Kadangkala kalau memang saya jadi narasumber. Jadi kalau menurut saya itu selalu diasah dan saya juga memberi masukan bagaimana
produk-produk pemerintah, balutan pemerintah, tapi menarik Pak. Jadi saya juga kepengennya begitu. Jadi kalau misalnya maaf yang konsepnya Pak Bambang kadang-kadang kayak humas gitu loh, gitu loh. Jadi saya kadang-kadang kurang tertarik ketika yang tadi itu, yang misalnya kayak UMKM, kayak apa kalau dikemasnya itu. Saya dulu bayangkan ketika saya jadi anak buahnya Pak Bambang lah, itu saya kan kalau nulis berita itu kan desnya kan bilangnya ini itu rilis, ini humas, Anda itu wartawan, lah kira-kira begitu. Jadi saya ingat sekali des saya itu pasti kalau misalnya saya nulisnya terlalu landai, biasa-biasa, normatif itu langsung komentarnya ini berita ini Anda seperti humas, Anda itu wartawan, nah kira-kira begitu. Jadi sekali lagi justru saya ketika misalnya jadi narasumber atau jadi pembicara, wartawan pada nitip pengertian ini tuh, Mas takoni sing keras, ben keluar bisa untuk news bagus lah. Kira-kira saya kadang-kadang diminta oleh teman-teman wartawan itu pancingan-pancingan yang apa ya, pertanyaannya yang agak ngeritik sedikit lah, gitu kira-kira begitu. Oh iya, Pak Pujo, saya sedang merintis dan mengembangkan untuk semacam co-host gitu. Jadi supaya tidak saya sendiri yang muncul. Nah, itu nanti juga mungkin Pak Pujo bisa kita undang untuk wawancara tertentu untuk justru menjadi pewawancara. Jadi wawancara untuk tema-tema tertentu. Jadi untuk setiap video mungkin berganti-ganti orang itu supaya untuk lebih segar, karena saya sendiri juga mungkin kalau terlalu lama juga jenuh. Gimana kalau program seperti itu menurut Pak Pujo? Bisa aja kalau menurut saya. Jadi kita tidak bisa karena sekarang global ya Pak. Jadi misalnya ini contoh tadi saya lihat Kompas TV itu kan masalah Palestina. Kenapa tidak dari Semarang, dari Jawa Tengah, dari Pak Bambang itu bila perlu mewawancarai ya tokoh-tokoh nasional, tapi dari kita, dari Jawa Tengah. Nah nanti satu atau dua ya bisa diimbangi dari tokoh Jawa Tengah lah, kira-kira kan begitu Pak. Jadi kalau menurut saya sekarang lagi kan misalnya kan Palestina Israel katakanlah begitu. Ini contoh aja. Nah itu kan bisa kita toh wawancara itu juga pakai Zoom semua, tidak secara fisik. Nah itu kalau menurut saya mulai ini kan momentum Pak. Jadi tidak kalah lah Pak programnya Pak Bambang dengan Metro TV, Kompas dan sebagainya. Jadi kita mengekor karena memang lagi laris itu, tapi dengan ciri khas Jawa Tengah. Kalau menurut saya enggak. Itu menarik Pak. Kami sudah coba kemarin untuk edisi Lebaran itu supaya memberi motivasi kepada orang di sini yang diminta bersabar, tidak mudik, tidak halal bihalal gitu. Kami dapat narasumber dari Mesir dan dari Turki. Itu wartawan Kompas yang ada di Mesir dan mahasiswa S3 yang ada di Turki. Mereka cerita bahwa keadaan di sana lebih sulit, bahkan keluar rumah saja tidak boleh. Nah, itu sudah kita coba Pak Pujo. Ya menurut saya itu itu mungkin kalau memang Pak Bambang tadi cerita banyak segmentasi bla bla bla, itu tidak salah. Sepanjang Pak Bambang kan punya pasukan. Jadi dipilah-pilah kalau menurut saya. Tapi saya senang ketika saya mengidolakan Pak Bambang. Saya kan tahu persis dulu saya di mana-mana menyontohnya begini Pak. Saya pernah atau sering ketika di Suara Merdeka wartawan terbaik tapi koresponden. Terus Pak Bambang di atas lah. Saya kalau ngomong saya tuh kelas B lah. Kelas A-nya siapa? Kelas A-nya Pak Bambang. Jadi misalnya melepas transmigrasi, saya contohkan begitu, melepas transmigrasi dilepas. Pak Bambang, saya dan si A. Pulang, Pak Bambang bawa 5, saya bawa 3, yang teman saya bawa 1. Dia dapat secara informatif. Terus saya sudah mulai berkembang wawancara dengan keluarga dan sebagainya.
Lah Pak Bambang jauh-jauh sudah mewawancarai di rumah, kultur dan sebagainya. Jadi intinya Pak Bambang bisa bawa 5, saya bawa 3, teman saya bawa 1, Pak. Nah ini kan tanpa Pak Bambang sadar, saya dari dulu menganalisa begitu. Jadi Pak Bambang bisa hanya sekedar melepas transmigran itu kan, bahkan saya pernah terjadi ketika reporter, ya saya waktu itu koordinator, reporter pulang, beritanya mana? Nggak jadi Mas, karena batal. Nah itu kan lucu. Justru batal itu kan bisa jadi berita yang sangat luar biasa, kira-kira begitu. Jadi di pengadilan, beritanya mana? Pak, ditunda karena hakimnya itu berhalangan. Nah, dia jadi nggak jadi membuat berita itu loh Pak Bambang. Jadi saya mengidolakan Pak Bambang ketika dulu sama-sama cari berita. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi punya 5, saya punya 3, teman saya hanya punya 1. Jadi saya terus mengejar seperti Pak Bambang juga tidak bisa lah waktu itu. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali Pak Pujo sudah banyak memberikan saran kepada kami. Benar-benar mungkin setelah 1 tahun ini kita berkembang menjadi lebih baik. Mungkin Pak, ada yang ingin Pak Pujo sampaikan kepada channel Inspirasi Jawa Tengah? Ya, setahun itu karena baru 1 tahun dan menurut saya bebannya terlalu banyak. Jadi mungkin untuk tahun berikutnya. Jadi kalau menurut saya begini Pak, dari ini teori kebijakan publik itu sekarang harus ada program identifikasi. Jadi harus DIM, daftar inventaris masalah. Jadi kira-kira menurut saya ini termasuk. Jadi setelah beberapa problem yang bisa kita dapat, terus nanti kemudian Pak Bambang bisa memilah dan memilih agenda setting, terus akhirnya kebijakan Pak Bambang yang akan diambil. Menurut saya untuk tahun berikutnya itu semakin kualitasnya bukan kuantitasnya. Tapi sementara ini kan kuantitas nggak apa-apa, karena memang harus dikenalkan. Jadi bila perlu disebar materinya kan banyak sekali. Banyak sekali materi-materi Pak Bambang yang di YouTube itu kan banyak sekali. Nah, tahun kedua kalau menurut saya sudah mulai tertata. Bukan berarti semuanya itu tidak berguna, tapi kalau misalnya lebih tertata, lebih fokus, itu kalau menurut saya ini masukan aja. Gitu aja Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Pujo Rahayu Risan, pengamat kebijakan publik, atas semua saran-sarannya untuk kanal Inspirasi Jawa Tengah yang sudah berusia 1 tahun. Sekali lagi terima kasih. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu. Lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah. Itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih.